Ardi baru saja mengemasi barang-barangnya di sebuah apartemen kecil di pusat kota, siap untuk perjalanan panjang yang sudah lama ia rencanakan. Pekerjaan yang menuntutnya berpindah tempat membuatnya jarang kembali ke kampung halamannya. Keluarganya, terutama neneknya, selalu merindukan kehadirannya. Namun Ardi tak pernah memiliki cukup waktu untuk memenuhi harapan mereka. Kini, setelah beberapa tahun, kesempatan itu datang juga. Ia memutuskan untuk kembali ke desa tempat ia dibesarkan. Tanpa banyak berpikir, Ardi memesan tiket pulang dan meninggalkan semua hiruk-pikuk kehidupan kota. Suasana desa yang sejuk dan tenang akan memberikan ketenangan setelah sekian lama terjebak dalam kesibukan metropolitan. Sesampainya di rumah nenek, Ardi disambut dengan pelukan hangat dari orang tua dan sanak saudara. Semua tampak seperti dulu, kecuali satu hal, Tante Sari. Keponakan perempuan yang beberapa tahun lalu sempat merasa canggung dengan Ardi, kini terlihat sangat berbeda. Sari adalah sosok wanita yang selalu ada untuknya. Meskipun dalam ingatan Ardi, ia lebih sering melihatnya sebagai sosok ibu kedua daripada seorang tante. Namun, pertemuan kali ini membawa perasaan yang berbeda. Sari berdiri di dekat pintu, mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang membuat kulitnya terlihat lebih cerah. Rambut hitamnya yang panjang tergerai bebas di bahunya, dan senyumannya menyambut Ardi dengan kehangatan yang tak bisa disangkal. Meskipun sudah berumur 40 tahun, Sari masih memiliki pesona yang luar biasa. Ardi terkesiap, sejenak merasa canggung melihatnya begitu cantik. Tante Sari, sapa Ardi dengan suara pelan, hampir tidak percaya bahwa ia sedang berdiri di depan wanita yang selama ini hanya ia lihat lewat kenangan masa kecil. Sari tersenyum, matanya bersinar saat melihat Ardi. Ardi, kamu sudah besar sekarang, ujarnya dengan nada yang hangat namun juga sedikit tertawa. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, ya? Ardi hanya mengangguk, sedikit gugup karena tidak tahu harus berkata apa. Dia ingat bagaimana dulu Sari selalu memberi perhatian penuh padanya, mengajari Ardi cara bermain gitar, menemaninya belajar, bahkan saat Ardi merasa canggung dengan kehidupan remajanya, Sari selalu ada untuk memberi nasihat. Bagaimana pekerjaanmu? Sudah cukup sukses di kota? Tanya Sari, sambil membawa Ardi ke ruang tamu yang terasa nyaman dengan suara kipas angin yang berputar pelan. Alhamdulillah, Tante, jawab Ardi, mencoba menenangkan kegugupannya. Masih banyak yang harus dipelajari, tapi sudah lebih baik. Obrolan mereka mengalir begitu saja, dan Ardi merasa sedikit lega. Namun, meskipun suasananya santai, ada sesuatu yang berbeda. Ardi merasa lebih banyak memperhatikan Sari dari biasanya. Senyumnya yang ramah, cara dia berbicara, hingga sentuhan lembut tangannya saat menawarkan minuman. Semua itu membawa perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dulu, Sari hanya seorang tante yang ia hormati. Namun kini, ada sesuatu yang membuatnya ingin lebih dekat dengan wanita itu. Sari duduk di sofa, mengajak Ardi untuk duduk di sampingnya. Beberapa saat lamanya mereka hanya duduk dalam diam, menikmati kehadiran masing-masing. Ardi merasa canggung, seolah ada jarak yang tak terucapkan di antara mereka. Namun, pada saat yang sama, Ardi merasakan sesuatu yang menari-nari di dalam dadanya. Ada ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali mata mereka bertemu, ada semacam magnet yang menarik Ardi lebih dekat pada Sari, dan hal itu membuatnya sedikit bingung. Sari tersenyum melihat wajah Ardi yang penuh pertanyaan, seolah merasakan kegelisahan dalam diri keponakannya itu. Kamu pasti banyak yang ingin ditanyakan, ya? Katanya sambil mengalihkan perhatiannya ke jendela, memperhatikan langit senja yang mulai gelap. Ardi mengangguk. Iya, Tante. Rasanya aneh setelah sekian lama tidak bertemu. Semua seperti berubah. Begitulah hidup, jawab Sari lembut. Tapi kadang, hal-hal yang sudah lama kita kenal, bisa berubah jadi lebih berarti ketika kita kembali melihatnya. Pernyataan itu terdengar begitu dalam bagi Ardi. Seperti sebuah pelajaran hidup yang disampaikan dalam kalimat sederhana. Mungkin Sari sedang berbicara tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana waktu mengubah orang, tentang bagaimana perasaan bisa berubah seiring berjalannya waktu. Namun, Ardi tidak tahu apa yang sebenarnya dimaksud oleh kata-kata itu. Yang jelas, ia merasa seolah ada kedekatan yang semakin intens di antara mereka. Obrolan pun berlanjut hingga malam tiba. Ardi tak ingin beranjak dari ruang tamu. Ia ingin tetap berada di sana, dekat dengan Sari. Hanya dengan mendengarkan suaranya, ia merasa lebih tenang. Namun,
Ada perasaan yang lebih dari itu. Setiap kali Sari menatapnya dengan penuh perhatian, ada getaran halus di dalam dada Ardi, yang membuatnya bingung. Sari pun melihat ke arah Ardi dengan senyuman tipis. Kamu tahu, Ardi, ujarnya pelan. Kadang, kita butuh waktu untuk melihat lebih dekat pada hal-hal yang selama ini ada di sekitar kita. Mungkin kamu merasa ada yang berubah, tapi yang sebenarnya berubah mungkin adalah cara kita melihatnya. Ardi menatap Sari, matanya seolah mencari makna dari setiap kata yang diucapkan. Tidak ada jawaban yang langsung ia temukan, tetapi ada sebuah perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat pada seorang tante. Sari bangkit, merapikan pakaian, dan berkata, mungkin kamu lelah setelah perjalanan jauh. Mari istirahat, Ardi. Nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Ardi hanya mengangguk, meskipun perasaan di dalam dirinya masih belum bisa ia pahami sepenuhnya. Di balik senyumannya, Sari tampak seperti seorang wanita yang penuh misteri. Sebuah kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah perasaan yang mulai tumbuh dalam diam. Saat Ardi melangkah menuju kamar tidurnya, pikirannya penuh dengan bayang-bayang Sari. Begitu banyak perasaan yang tak terucapkan, namun ia tahu satu hal. Pertemuan kali ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan masa kecil. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui jendela kamar Ardi. Ia terbangun dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Selama bertahun-tahun tinggal di kota, hidupnya terasa teratur dan penuh dengan rutinitas yang padat. Namun, sekarang, di rumah neneknya, segala sesuatu terasa lebih hidup, lebih hangat. Dan satu hal yang tidak bisa ia pungkiri, perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya setiap kali bertemu dengan Tante Sari. Ardi mencoba untuk mengusir perasaan itu dari pikirannya. Namun gagal. Pagi itu, ia bergegas untuk keluar dan bergabung dengan keluarga di ruang makan, berharap bisa melupakan ketegangan yang ada di dalam dadanya. Namun begitu ia masuk ruang makan, matanya langsung bertemu dengan Sari yang tengah sibuk menyiapkan sarapan. Ada senyum di wajahnya yang begitu tulus, seolah tidak ada yang berubah. Namun bagi Ardi, perasaan itu semakin sulit untuk disembunyikan. Tante, pagi-pagi sudah sibuk, kata Ardi dengan suara pelan, mencoba mengalihkan perhatian. Sari mengangkat wajahnya dan tersenyum lembut. Pagi, Ardi. Sudah lama kamu tidak ke sini, jadi biarkan aku membuatkanmu sarapan. Biar kamu merasa di rumah lagi. Ardi tersenyum, merasa dihargai. Terima kasih, Tante. Sepertinya sudah lama aku tidak merasakan sarapan seperti ini. Setelah sarapan, Ardi dan Sari keluar untuk berjalan-jalan mengelilingi desa. Meskipun sudah lama tidak bertemu, mereka menemukan kenyamanan dalam kebersamaan yang tenang. Tawa Sari yang hangat dan perhatiannya yang penuh pada setiap kata-kata Ardi membuatnya merasa lebih dekat. Namun, semakin lama mereka berjalan bersama, semakin Ardi merasakan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah ketegangan halus yang tak bisa ia hindari. Saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak, Ardi merasakan angin sepal-sepau yang menyentuh wajahnya, dan untuk beberapa detik, ia benar-benar menikmati kedamaian itu. Namun, setiap kali ia mencuri pandang ke Sari, hatinya berdegup lebih cepat. Ia melihat senyum tipis di wajah Tante Sari, mata yang penuh perhatian, dan setiap kali mereka berbicara, Ardi merasa seolah ada percikan api yang membuat suasana menjadi semakin intens. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sari, di sisi lain, juga merasakan ketegangan itu. Ia tahu perasaan yang tumbuh di dalam dirinya, meskipun ia berusaha keras untuk menyembunyikannya. Ardi bukan lagi anak kecil yang dulu ia ajar bermain gitar atau memberi nasihat. Ia kini seorang pria dewasa, dan ada sesuatu dalam cara Ardi menatapnya yang membuat hati Sari berdebar-debar. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan itu tak boleh dilanjutkan. Keduanya memiliki batasan, sebuah jarak yang tidak boleh dilanggar. Mereka masih keluarga. Setelah berjalan cukup jauh, mereka berhenti di sebuah taman kecil di pinggir desa, tempat yang sering dikunjungi Ardi saat kecil. Mereka duduk di bangku panjang, menikmati keindahan alam sekitar. Sari menghela napas, dan Ardi memperhatikan dengan seksama bagaimana rambut hitamnya tergerai, diterpa angin lembut. Ada sesuatu yang sangat mempesona tentang dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tempat ini selalu membuatku merasa tenang, kata Ardi, mencoba memecah keheningan. Dulu aku sering ke sini bersama nenek. Sari menatapnya dengan lembut.
Ya, aku tahu. Kamu selalu suka datang ke sini ketika kamu ingin melarikan diri dari segala kekhawatiran. Ardi mengangguk. Matanya menatap ke depan, namun pikirannya seolah terbang jauh. Tante, aku merasa ada banyak hal yang belum sempat aku katakan padamu. Sari menoleh, memandangnya dengan serius. Apa maksudmu, Ardi? Seperti halnya aku yang sering sibuk dengan pekerjaanku, aku merasa banyak yang berubah. Tapi ada satu hal yang tak berubah. Aku selalu merasa nyaman berada di sini, di dekat kamu, ujar Ardi, suaranya pelan namun penuh makna. Sari merasa ada ketegangan di udara. Ia menatap Ardi, mencoba mencari makna dari kata-kata itu, namun tak ada yang bisa ia jawab. Kata-kata itu terjebak di antara mereka, menggantung tanpa arah. Sari berusaha mengalihkan pembicaraan. Jangan terlalu banyak berpikir, Ardi. Hidup itu sederhana. Nikmati saja. Ardi menatapnya, merasakan perasaan yang semakin kuat tumbuh dalam dirinya. Aku ingin menikmati waktu bersama tante. Ini terlalu lama kutunggu. Sari merasa perasaannya mulai bergejolak. Apa yang harus ia katakan? Ia bukan lagi seorang wanita muda yang bisa dengan mudah membiarkan perasaan itu berkembang. Ia tahu bahwa kedekatan ini berbahaya, bahkan jika hanya dipendam dalam hati. Namun, ia juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Perasaan yang muncul antara mereka semakin sulit untuk diabaikan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang kaku. Angin berhembus, dan keduanya merasakan getaran halus di udara yang menghubungkan mereka. Ardi akhirnya mengalihkan pandangannya, menatap ke tanah dengan perasaan bingung. Ia tidak tahu mengapa perasaan itu begitu kuat, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikannya. Sari, ucap Ardi akhirnya, memecah keheningan, kenapa kita harus merasa canggung seperti ini? Kita sudah seperti keluarga sejak dulu. Tapi kenapa rasanya ada sesuatu yang berbeda sekarang? Sari menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ardi, kadang perasaan itu memang datang tanpa kita harapkan. Tapi kita harus bisa mengendalikannya. Kita tidak bisa membiarkan perasaan kita mengalahkan kita. Ardi menatap Sari, merasa ada kedalaman dalam setiap kata-kata yang diucapkannya. Ia tahu Sari benar. Tetapi semakin ia mencoba untuk melupakan perasaan itu, semakin sulit untuk mengendalikannya. Ia merasa seperti sedang berjuang dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Saat itu, matahari mulai terbenam, memancarkan cahaya oranye yang lembut di langit. Ardi dan Sari duduk dalam keheningan, tidak lagi berbicara, hanya merasakan kehadiran satu sama lain. Keduanya tahu bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang tak bisa dibiarkan berkembang. Namun perasaan itu tetap ada, menggantung di udara, tidak bisa diabaikan. Sesaat sebelum beranjak, Sari menatap Ardi dengan lembut. Jangan biarkan perasaan ini mengganggumu, Ardi. Kita masih punya banyak waktu untuk saling mendukung, tanpa perlu melibatkan perasaan yang tidak seharusnya ada. Ardi hanya mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Mereka berdua tahu bahwa perasaan itu harus disembunyikan, disimpan dalam-dalam, jauh di dalam hati masing-masing. Tetapi meskipun begitu, kedekatan yang mereka rasakan semakin jelas, sebuah cinta yang terpendam, namun tak bisa dihindari. Ardi dan Sari beranjak, berjalan kembali ke rumah, dengan perasaan yang semakin kuat namun tetap terbungkus dalam diam. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarga, suasana di rumah nenek kembali terasa hangat dan akrab. Namun bagi Ardi dan Sari, perasaan di dalam dada mereka semakin berat. Setiap kali mereka berbicara, ada ketegangan yang semakin terasa, meskipun mereka berusaha untuk bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ardi tak bisa menghilangkan perasaan yang terus mengganggunya. Perasaan yang semakin sulit diabaikan, semakin kuat mengakar. Sari, yang juga merasa bingung dengan perasaan yang berkembang, berusaha untuk mengendalikan diri. Sejak percakapan mereka di taman beberapa hari lalu, dia tahu bahwa kedekatan mereka telah melampaui batas yang seharusnya ada antara seorang keponakan dan tante. Dia merasa bersalah. Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang menarik hatinya untuk tetap dekat dengan Ardi, sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Pada malam itu, setelah semua orang tidur, Ardi berdiri di beranda rumah nenek, menatap langit yang dipenuhi bintang. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, namun hatinya terasa panas. Setiap detik,
Ia merasa semakin terjebak dalam perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia merindukan kedekatan yang pernah ia miliki dengan Sari, kehangatan yang dulu ia rasakan, yang kini terasa berbeda. Sebuah perasaan yang tumbuh begitu cepat, tak terkendali. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakangnya. Ardi menoleh dan melihat Sari yang berjalan mendekat, mengenakan pakaian tidur yang sederhana namun tetap terlihat anggun. Wajahnya terlihat tenang, meskipun Ardi bisa merasakan ketegangan yang sama seperti dirinya. Sari, Ardi menyapa dengan suara pelan, seolah tak ingin mengganggu kedamaian malam. Kenapa Tante tidak tidur? Sari berhenti beberapa langkah di belakang Ardi, menatapnya dengan penuh perhatian. Aku tidak bisa tidur, jawabnya pelan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ardi, perasaan kita semua ini semakin sulit untuk dipahami. Ardi membalikkan tubuhnya, menghadapi Sari. Aku tahu, Tante. Aku merasa itu juga. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Setiap kali aku bersama Tante, aku merasa seperti ada sesuatu yang menarikku lebih dekat. Tetapi aku juga tahu bahwa ini salah. Sari menatap Ardi, matanya lembut namun penuh kecemasan. Ardi, kita tidak bisa melanjutkan perasaan ini. Kita adalah keluarga. Apa yang kita rasakan itu tidak boleh ada. Ini akan merusak segalanya. Ardi mengangguk, meskipun hatinya terasa sangat berat. Aku tahu, Tante. Tapi bagaimana aku bisa mengendalikan perasaan ini? Aku merasa seperti ada yang hilang jika aku jauh darimu. Setiap kali aku melihat Tante, aku merasa begitu terhubung. Sari menatap Ardi dengan kesedihan di matanya. Aku juga merasakannya. Ardi. Tapi kita harus sadar bahwa ini adalah batas yang tidak bisa kita langgar. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini merusak segala yang telah ada di antara kita. Ardi menunduk. Perasaannya bercampur aduk. Ia merasa seperti sedang terjebak di antara dua dunia. Satu yang ia inginkan dan satu yang harus ia hindari. Tante, aku tidak tahu bagaimana caranya. Setiap kali kita bersama, rasanya seperti ada magnet yang menarikku ke arahmu. Aku ingin tetap dekat, ingin merasakan kehangatan itu. Tetapi aku tahu kita tidak bisa. Sari mendekat, meletakkan tangan di bahu Ardi dengan lembut. Ardi, kita adalah keluarga. Apa yang kita miliki sekarang adalah sesuatu yang lebih berharga daripada perasaan yang hanya sementara. Kamu akan menemukan seseorang yang lebih tepat untukmu. Seseorang yang bisa mencintaimu tanpa ada batasan. Ardi menatap mata Sari, yang tampak berkaca-kaca. Ia tahu bahwa Sari juga merasa kesulitan. Namun mereka tidak bisa terus melanjutkan hubungan ini. Perasaan yang mereka miliki terlalu rumit dan terlalu berbahaya untuk dilanjutkan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tante, ucap Ardi pelan. Aku tidak ingin kehilangan kedekatan ini, tetapi aku juga tidak bisa melanjutkan perasaan ini. Sari menarik napas panjang, berusaha untuk menenangkan dirinya. Kadang-kadang, Ardi, kita harus belajar untuk melepaskan sesuatu yang kita inginkan demi kebaikan bersama. Meskipun itu menyakitkan, itu adalah yang terbaik. Ardi merasakan air mata di pelupuk matanya. Ia tahu Sari benar, namun hatinya terasa seperti dihancurkan. Ia ingin tetap dekat dengan Sari, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan itu harus disingkirkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Tante. Tapi aku akan berusaha untuk melupakan perasaan ini. Sari mengangguk, mencoba menahan emosinya. Aku juga, Ardi. Kita akan baik-baik saja. Waktu akan membantu kita untuk melupakan semuanya. Mereka berdiri di sana, dalam keheningan yang panjang, menatap langit malam. Tak ada kata-kata lagi yang bisa mereka ucapkan. Semua yang terpendam di dalam hati masing-masing terasa berat untuk diungkapkan. Namun keduanya tahu bahwa mereka harus memilih jalan yang benar, meskipun itu berarti melepaskan perasaan yang tidak bisa mereka kendalikan. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Namun, Ardi tahu bahwa meskipun perasaan mereka saling bertautan, mereka harus menghormati batasan yang ada. Ada banyak hal yang bisa menghancurkan hubungan jika mereka terus membiarkan perasaan itu tumbuh. Ketika Sari akhirnya berbalik dan berjalan kembali ke dalam rumah, Ardi tetap berdiri di beranda, menatap ke arah bintang-bintang. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Perasaan itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, namun ia harus belajar untuk mengendalikannya,
untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam keluarganya. Malam itu, Ardi tertidur dengan perasaan yang penuh campuran, rasa kehilangan, keraguan, dan juga harapan bahwa waktu akan menyembuhkan semuanya. Sementara itu, Sari juga merasakan hal yang sama. Namun mereka berdua tahu bahwa mereka telah mengambil langkah yang tepat, meskipun itu menyakitkan. Mereka harus melanjutkan hidup, meskipun tanpa perasaan yang tidak bisa diterima dalam keluarga. Di pagi hari, Ardi memutuskan untuk kembali ke kota, meninggalkan desa dan keluarga sementara waktu. Ia tahu bahwa itu adalah keputusan terbaik, meskipun perasaan itu tetap ada, tersembunyi di balik setiap langkahnya. Sari melihatnya pergi dengan mata yang penuh makna, dan meskipun keduanya tahu bahwa perasaan mereka tak akan pernah sepenuhnya hilang, mereka harus menjalani hidup mereka dengan cara yang benar. Sebuah perjalanan yang penuh pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan kesadaran akan batasan yang tidak boleh dilanggar.